yang ikut ngati di dalam sheet ini, yakni sebanyak 1.440 orang dengan tes ingatan itu membaca Al-Quran. Masing satu juz dan kelompok 30 orang. Nah, terjadi 44 kelompok, maknanya 44 khatam. Kalau kita mulakan pada pukul 9, pukul 10 sudah selesai. Setelah selesai, kita akan mendapatkan beberapa pesan-pesan. Kalau bisa hadir, yang kita undang adalah Bapak Jenderal Polisi KI Bakhtiar dan satu lagi Ustaz Husnan Banani. Tempo hari pernah datang kemari, yakni ada Badan Wakaf Dr. Ponorogo dan Bupati Indramayu juga kita undang. Saudara-saudara, yang untuk tanggal 11 tinggal Senin, Selasa. Itu sudah cara. Oleh sebab itu persiapan supaya dipersiapkan dengan seksama sebaik-baiknya. Jangan ada kurang apapun. Kita mungkin sampai pukul 12. Sebaiknya kalau itu sekaligus kita sholat zuhur majelis ini juga. Setelah acara zuhur, kemudian kalau panitia menyiapkan ya kita makan bersama-sama dan yang sudah dipersiapkan itu. Saudara-saudara sekalian, dan di bulan Muharram ini juga kita tandai dengan mulainya penggarapan daripada proyek itu ekonomi persiapan ini, yakni dan kapal tradisional, kapalnya kapal kayu, tapi prosesnya tradisional. Perizinan untuk dasar sudah terima dari RT RW dan desa yang dikeluarkan oleh kecamatan. Itu untuk tradisional sudah bisa, sudah dapat. Namun kita lengkapi juga supaya selengkap-lengkapnya kita memberitahu kepada lingkungan hidup, Bapeda, kemudian juga Bupati. Dan tempo tidak lama kita akan kasih kan maupun dari saudara-saudara.
yang diperlukan di dalam pembangunan ini nanti tidak sekedar mempersiapkan pembangunan kapal, tapi mempersiapkan juga bagaimana kapal itu bisa terjun ke laut, sehingga pantai yang kita miliki itu harus ditata dengan sedemikian rupa. Untungnya tempat yang kita punyai itu ada di daerah yang laut dalam kondisi susut, biasanya pagi itu susut, nanti hari sampai ke malam mulai naik. Dalam kondisi susut itu bisa 3 meter dalamnya. Dan itulah yang akan kita turap. Pekerjaannya menurap itu. Turap tepian laut agar tidak membuat abrasi daripada pantainya. Dan satu lagi yang perlu dikerjakan juga, memecah ombak, yakni kita pasang turap di sejauh 200 meter dari tepian laut yang kita punya, tanah kita, sehingga nanti ombak itu sudah terpecah di 200 meter sebelum dan kapal yang sandar di tepian itu tidak terlalu terguncang. Inilah yang kita kerjakan untuk ekonomi dimulai dengan tempat itu. Tentunya banyak yang akan kita buat. Pertama, pemagaran tempat sedang berjalan. Dan mendirikan hanggar untuk pembuatan perahu atau kapal tadi. Itu insya Allah tanggal 11 sudah kita mulai pemasangan daripada kaki-kaki kolom itu sudah dipasang, membuat kasih lingkaran minimal itu plus 1 meter atau 1,5 meter tiap ujung. Ya, kaki daripada kolom itu ada di dalam tanah yang diuruk. Saudara-saudara, itu dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti kita masuk kepada yang lain-lain. Kita sudah persiapkan gambar, ada apa istilahnya itu ya. Bayangkan seperti apa yang nanti. Boleh ditayangkan gambar itu. Ada. Jati ada? Jati hadir? Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia, pusat pembuatan kapal tradisional yang terletak di Jalan Raya Pantura. Pintu masuk kendaraan berat. Penataan landscape di sekitar pagar pintu masuk. Pos Satpam. Parkiran kendaraan umum. Landscape area gedung utama. Pintu masuk ke gedung serbaguna.
Parkiran khusus pengelola. Penataan taman di sebelah parkiran khusus. Area kolam ikan. Cold storage. Area pembuatan kapal. Rel untuk kapal yang sudah siap digunakan. Boulevard. Area parkir kendaraan berat. Gudang penyimpanan kayu. Penataan landscape di dekat dermaga. Kamar mandi umum dan mushola. Area dermaga. Konstruksi dermaga menggunakan turap. Dam pemecah ombak. Ya, itu satu gambaran. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, tanah sudah ada dan bangunan tinggal merehab. Bangunan yang tadi disebut semua tadi itu adalah bangunan yang akan kita rehab. Sudah ada dan akan kita rehab. Yang menjadi pekerjaan yang agak memakan waktu dan tenaga itu adalah penurapan pantai dan juga penerapan jah ombak. Itu mungkin perlu. Namun terus kita mulai dan diawali bangunan daripada enggar pembuatan kapal tersebut. Jadi dalam gambar kita bisa tengok ada sedikit yang kita betulkan. Perahu jangan ditaruh di bawah. Tidak ada ruang yang Pak masuk ke dalam, mungkin dipakai main-main oleh orang dari luar, main di situ dan sebagainya. Kita membuat yang nyaman, nah itu sebaiknya ditaruh di atas. Jadi ada plang yang disebut tadi itu taruh di atas perahu, kemudian bawahnya perahu, baru pagar. Perahu itu karena simbol tidak harus di bawah, di
atas juga boleh. Di simbol masjid itu kan. Masjid mestinya di tanah itu ditaruh di atas. Nah, perahu juga begitu. Walaupun perahu beneran gitu ya, taruh saja di atas. Nah, itu monumen. Kita membuat perahu tradisional seperti ini, cuma ukurannya sedikit lebih besar. Kalau yang bayangkan tadi itu paling muatnya 2-3 ton, tapi nanti yang kita buat itu ada ratus tonnya. Jadi, walaupun tradisional, tapi bisa ngangkut ada ratusan ton. Saudara-saudara, cold storage pun nanti tidak kita letakkan di situ. Kenapa? Karena di situ nanti menjadi sentral pembuatan kapal dan sentral penumpukan kayu. Kayu-kayu yang datang dari Kalimantan kita taruh di situ dan dikerjakan juga di situ, dibelah di situ, dan baru didistribusikan ke tempat pembuatan kapal. Jadi itu nanti akan penuh pada aktivitas pembuatan kapal dan penyiapan kayu. Sekalipun itu nampak besar, tapi kalau sudah kayu datang ribuan kubik, itu tidak nampak itu. Sangat tidak terlalu besar. Mana nanti kita membuat cold storage dan processing ikan dan lain-lain, kita mendapat di sebelah timur. Di sebelah timur ada 7.000 meter, kurang lebih satu bau, dan ada bangunan bekas rumah makan Singgalang, itu tinggal sedikit lagi tawar-menawarnya. Nanti kemungkinan di situ, atau kemungkinan di sebelah barat, yakni di bekas rumah makan Boboko, itu pun sudah tawar-menawar, tinggal sedikit harganya tinggal sedikit lagi masuk. Jadi kalau itu semua kena, dan kita juga akan ambil yang bekas pesantren itu, kalau Senin besok sudah ada kasih antara penghubung kita dengan pemilik lahan. Kalau itu cocok harganya pun kan kita ambil. Di situ ada 5 hektar. Dan di Boboko itu ada 1,6 hektar. Kemudian ada tanah kosong juga luas. Jadi itu nanti akan mencapai tidak kurang daripada 500 sampai 700 meter panjang tepian jalan, itu bisa mencapai 500 sampai 700. Kalau dari pesantren itu bisa diambil sampai ke timur, kemudian dari tempat kita ke timur lagi, paling yang mengganjal mungkin ada 1-2 yang belakangan nanti kita bisa sampaikan. Jadi kita harapkan kita punya tempat berlabuh kapal itu panjangnya di antara 500 sampai 700 meter dengan lebar 20 meter. Nanti bagian untuk berlabuh daripada kayu dari Kalimantan, bagian untuk berlabuh perahu-perahu atau kapal-kapal yang akan diperbaiki dan yang kita buat dan lain sebagainya. Kemudian cold storage dan pergudangan-pergudangan lainnya. Mungkin processing ikan kaleng dan sebagainya di situ semua. Atau pembuatan ikan asin dan sebagainya, itu semua di situ kita pusatkan. Blue ekonominya itu di situ. Tadi malam saya sudah memulai karena sudah akan masuk 1 Muharram. Mulai bagaimana membuat ikan asin yang bagus. Nanti bisa diputar videonya itu. Ada orang membuat ikan asin, ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang pakaian kontrolir dari Belanda putih-putih, lain sebagainya. Nah itu penelitian pertama, cara membuat ikan asin yang diasin bukan ikan cincai-cincai.
Nah ini contohnya ini. Nah satu pakai dasi, satu Tuan Gobe itu ya. Tuan Gobe itu potretnya memang gundul begitu dan bajunya putih ya itu Gobe. Yang satu ini yang pakai masker hijau itu mandor. Yang sebelah sini bagian perizinan Ustadz Abdul Halim. Ini sudah kita buat 62 kilogram. Dan ikannya bukan ikan cincai, ada ikan kakap merah. Yang kalau di shop itu harganya mahal. Kemudian ada ikan kurapu. Ikan kurapu pun kita buat. Mengapa? Karena ikan yang kita buat asin ini harus ikan terbagus. Supaya kita tidak underestimate kepada ikan asin. Juga ada pembuatan terasi. Coba di videokan mana video terasinya. Semua sudah dimulai. Jadi berbicara blue economy bukan sekedar konsep di atas kertas. Sudah kita mulai. Beginilah mengolah ikan, kemudian ke depan nanti, tapi di dalam tempat yang khusus untuk pengolahan hasil budidaya ikan laut atau hasil tangkap ikan laut. Saudara-saudara, ini semua sebagai nuktatul intilak, langkah pertama. Jadi kalau saya mengajak blue economy, processing ikan, saya bisa membuat ikan. Mengapa? Ini pekerjaan waktu masih ikut orang tua dulu. Orang tua selalu menyimpan ikan dalam kondisi kering dan dikasih garam. Cuma sistem ketika itu apa adanya maka ikannya keras. Kalau ini nanti tidak keras, lunak. Seperti ikan yang masih segar. Bagaimana resepnya? Nah itu nanti ada kursus khusus. Ikuti kursus dari Syekh nanti baru bisa semua itu. Nah saudara-saudara ini semua dimulai untuk percontohan. Nah ini bagian juru bicara ya. Pakai jas kombinasi. Nah itu juru bicara daripada pembuatan ikan asin. Saudara-saudara, tinggal nanti siapa yang menjadi konsumennya. Nah, konsumennya ya harus koperasi desa kota. Anggota koperasi desa kota. Satu saat nanti kita undang ke tempat yang kita punya di Pantura itu. Bagaimana makan, gaya makan, terasi yang bagus, kemudian ikan asin yang bagus, tidak ada ikan segar. Bagaimana rasanya? Sayur yang bagus, itu sekali waktu ikan segar. Jadi bisa nanti datang ke Pantura. Saudara-saudara yang dari Cirebon gampang, lewat jalan raya bisa masuk. Karena apa? Median jalannya kita punya 40 yang kosong. Jadi nggak ada median, dibuka itu. Jalan dibuka sepanjang 40. Kalau bus masuk gampang, bus keluar gampang, arah Jakarta gampang, arah Cirebon gampang. Nah, saudara-saudara boleh melihat, diperbolehkan melihat. Cuma nanti harus lapor kepada komandan di sana, komandan pelaksana di sana, yaitu Mayor Jibril. Dinaikkan sedikit dari kapten menjadi mayor itu. Lewati bawa Pak Saimo itu sudah mayor naik ke atas gitu. Jibril baru mayor itu. Ya paling tidak sersan mayor lah. Gitu. Tapi panggilnya mayor saja gitu. Jadi saudara-saudara, nanti kalau ingin bel dulu Pak Jibril, mengizinkan apa tidak gitu. Kalau umpamanya dari Semarang mau tengok boleh. Dan dari Banten mau tengok boleh. Dan yang punya wilayah Cirebon boleh. Dari Surabaya boleh. Dari mana saja boleh. Karena apa? Itu
terbuka. Jadi tempat Az-Zaitun yang sangat terbuka di sana. Dengan syarat sudah vaksin 2 kali. Kalau belum vaksin 2 kali, belum diterima oleh Pak Jibril. Jibril itu sudah diberi persyaratan siapapun yang akan berkunjung kemari harus sudah vaksin 2 kali. Ada saja cara untuk mengajak vaksin 2 kali itu. Saudara-saudara, tempatnya kata orang strategis, memang kata Syekh juga strategis. Laut dalam. Kalau sebelah timur daripada eretan barat itu sudah dangkal. Kemudian ke barat lagi juga dangkal. Ini yang terdalam. Di jauhan 200 meter itu sudah kalau surut itu 5 meter. Sudah memenuhi persyaratan kapal lewat di situ. Baik kapal besar maupun kapal kecil. Kemungkinan nanti kita sudah tidak sulit lagi mendaratkan kayu dari Kalimantan. Tidak usah didaratkan di Gresik. Tidak usah didaratkan di Cirebon. Didaratkan di Samudra Biru Indramayu. Tempat itu kita kasih ikonnya itu, kalau Tegal itu Kota Bahari, ini nanti Samudra Biru Indramayu. Tempat itu bisa disandarkan kapal yang membawa atau tongkang yang membawa ribuan kubik kayu. Saudara-saudara, kemudian kayu kita proses sendiri nanti di sana. Proses untuk mendapatkan perluan kapal, papannya, gadingnya, nasnya, serangnya, serang belakang, serang depan, semua dibuat di Pura. Saudara-saudara sekalian, kemudian kapal-kapal yang kita buat untuk sementara ini kita buat ukuran yang 20 ke bawah, 20 meter lunas ke bawah. Nanti setelah itu berjalan baru kita membuat yang 30, yang lebih dari 30. Kala kita sudah punya pengalaman, nahkoda sudah ada, ABK sudah ada, dan kemampuan jalankan jaring juga sudah ada kemampuannya. Buat yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, ini satu kesempatan, maknanya kalau kita punya produk mau dihantar ke Batam, di Batam sudah ada tempat. Ada pendaratan kapal, walaupun sederhana. Nanti kalau di sini sudah selesai, di sana pun kita buat yang tidak terlalu sederhana. Mana saja, ke Lampung, kita bisa masuk ke Bawang. Nanti kita tambah lagi bagaimana kalau kita membuat pangkalan lagi di Kalimantan Timur, umpamanya di Samarinda, ataupun di Papan, atau yang mendekati Sabah yaitu di Nunuan, semua bisa dibuat. Saudara-saudara, inilah gerakan Blue Economy. Saya yakin dengan kita masuk ke gerakan Blue Economy melalui laut, baik itu ikan tangkap maupun ikan budidaya dari laut, itu semuanya akan membawa faedah yang sangat lumayan. Kemudian cold storage. Cold storage di Indramayu ini belum ada. Ada sehingga ikan yang dihasilkan oleh kapal-kapal besar Indramayu tidak ada yang berlabuh di Indramayu. Karena tidak ada fasilitas yang bisa menghimpun hasil daripada nelayan yang besar itu.
Tadi ada informasi kapal di Indramayu itu jumlahnya yang kecil dan yang besar mencapai 6.000. Kemudian yang besar juga mencapai ratusan. Namun penghasilan daripada pelelangan ikan dan sebagainya kita kan hanya 13 miliar. Sangat kecil. 13 miliar itu yang tidak terlalu besar untuk jumlah kapal yang 6.000 tadi. Mengapa? Sebab Indramayu tidak memiliki pelabuhan kapal ikan yang memenuhi persyaratan dan tidak mempunyai cold storage. Oleh sebab itu, semua tangkapan yang dari kapal besar itu dibongkarnya bukan di Indramayu. Nah, itulah kelemahannya. Orang Indramayu yang mencari ikan, yang menikmati perpajakannya adalah wilayah-wilayah yang punya fasilitas tersendiri dengan bagus. Oleh sebab itu, kalau kita masuk kepada fasilitas pelabuhan dermaga untuk bersandar kapal nelayan, ini sangat luar biasa. Mengapa? Kita bisa membantu pemerintah daerah, semua penghasilan bisa mendapatkan pajak dari laut itu. Artinya masuk kas negara. Itulah yang tatkala ikan itu dilelang, maka hasil lelangan sekian persen untuk pajaknya atau untuk distribusi daripada daerah yang ditempati. Bagaimana dengan kita yang swasta ini? Nah, kita bisa kerjasama dengan pelelangan, nanti mereka yang datang dan kita siap. Bahkan kalau nanti sudah berjalan, kita membuat pasar ikan yang sehat. Kalaulah tidak modern, ya tidak kumuh. Ya, Indramayu akan menjadi tempat sentral ikan di Jawa Barat yang mumpuni. Ini cita-cita daripada blue economy yang kita persiapkan. Saudara-saudara, ini semuanya memerlukan biaya yang besar. Namun biaya yang besar itu kita sudah persiapkan secara perlahan tapi pasti. Insya Allah tidak kekurangan biaya. Andainya kurang ya tinggal ngetok pintu saja. Won, karena kurang kan. Banknya kan ada di saudara-saudara itu. Nah, jadi sekarang apapun sudah berjalan. Membebaskan lahan di sana berjalan. Harganya bisa dijangkau. Suatu yang bisa dijangkau tidak mahal. Yang mahal itu kalau kita ingin dan kita tidak punya uang dan kita tidak bisa membelinya. Nah, ini ada harganya kata orang mahal tapi bisa kita jangkau. Karena blue economy itu harus punya laut, maka tatkala punya laut yaitu namanya mahal tapi terjangkau. Saudara-saudara, kemudian kalau sudah punya kapal yang seperti itu, kemungkinan kapal kita tidak 10-20. Sampai tahun 35 itu kita rencanakan ada ratusnya. Ada ratusnya. Kalaulah tidak 100 ya 200 gitu. Dan turun, kalaulah tidak 200, 100 tidak. Kalaulah tidak 100, 200. Maka galangan kapalnya pun harus diperbanyak. Galangannya. Jadi terus bergerak. Nah, kalau sudah kapal itu banyak, siapa yang menjalankan? Kalau yang menjalankan, kita mencari orang dari mana-mana, yang ada tidak dapat manfaatnya. Artinya saudara-saudara dan generasi mudanya, kalau tidak ikut ambil ini, ya tidak mendapat manfaat apa-apa. Oleh sebab itu, kita buka nanti sekolah. Yang tidak ya, sekolah yang bisa menjalankan perahu, kapal, bisa menebar jaring, bisa mengelola dan bisa memanage kapal dan mengelola hasil kapal. Itu politeknik bagian cari ikan, entah apalah nanti izinnya itu dan namanya. Apa arti sebuah nama?
Tapi cita-citanya begitu. Maka kita buat sekolah nanti. Ya di situ juga. Apa? Maka kita usahakan ada tempat bekas pondok pesantren itu dijual. Sudah dipasang pelang, dijual. Itu pemilik pertamanya adalah dulu yang pernah mewakafkan tanah di Ma'had Az-Zaitun ke Ma'had Az-Zaitun, kemudian ditarik lagi. Kemudian entah bangkrut, entah apa itu, punya pesantren di pinggir laut dijual. Itu oleh pembeli yang dari yang punya itu, sekarang juga mau dijual lagi. Kita sedang berunding, kalau bisa kita ambil. Itu tidak luas, ada 5 hektar. Tapi yang sudah terkikis oleh laut kurang lebih 2 hektar. Jadi tinggal 3 hektar. Itu bisa diambil ya, fungsi sekolahnya kita tetap fungsikan. Nanti ma'had urusan al-bahar. Kalau al-barrunya, fahamalnahum fil barrinya sudah. Al-barru itu berarti green ekonomi, wal bahri itu ekonomi, didukung oleh apa yang dinamakan orang terdidik. Orang terdidik, ya, kita yang masuk ke dalam kan ekonomi blue tadi. Saudara-saudara, kemungkinan kita nanti akan buka dan kita akan berikan beasiswa nanti. Tapi dengan syarat setelah tamat ya harus ke air, harus ke laut. Nah, ke lautnya harus menggunakan kapal kita dan jaring kita. Itu syarat daripada beasiswanya nanti. Jadi saudara-saudara, itu namanya fid dunya hasanah. Nah, supaya fil akhirah hasanah, kita buat perjanjian. Perjanjian seperti apa? Perjanjian umpamanya beasiswa ini kalau seseorang menghendaki berhenti, maka dihitung dari sejak awal. Hitung berapa pemberi beasiswa itu mengeluarkan dana, dan dalam teori keuangan itu ada lebih kurangnya, itu semua dihitung. Nah, itu makna daripada beasiswa. Dan itu nanti dilegalkan. Artinya diberikan nama badan hukum. Saudara-saudara, mudah-mudahan ini bisa di tahun 22 atau 23. Tempoh hari Ustadz Ali sudah kita tugaskan untuk masuk kepada dinas yang mengurusi vokasional seperti itu. Nah, saudara-saudara, maka nanti perjalanan itu siapa melaut, nakoda disiapkan dari sekolah, dan perlu APK disiapkan dari sekolah, perlu kemahiran menangkap ikan dengan alat-alat tertentu juga dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini seperti yang dulu Belanda membangun Indonesia di awal-awal. Yakni di waktu politik etis yang punya program 1 pendidikan, 2 transmigrasi, 3 irigasi. Semua orang diarahkan kepada program itu, disekolahkan, dikasih beasiswa. Perjalanan Belanda ketika itu boleh dikatakan baik dan sukses untuk tingkat itu. Nah, kita juga sekarang sudah di zaman seperti ini, kalau sudah masuk kepada blue economy ya harus disiapkan semuanya. Seperti halnya dulu saya mempersiapkan P3T kala kita membuka green economy. Sungguhnya berjalan dengan baik, cuma dengan adanya bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon, wiladalah podo mabur, hilang semua, tinggal 3 itu. Karena apa? Karena tidak diikat dengan perjanjian apapun.
Nah itulah namanya kalau kita berbuat apa-apa sekecil apapun, catat dan ikatlah dengan ikatan yang baik. Maka ada ijab kabulnya nanti. Bertolak daripada itu, maka ini nanti ya kita buat perjanjian yang detail. Siapa yang bisa diberikan beasiswa? Ya putra-putri saudara-saudara nanti. Kok pakai putri? Memang putri tidak bisa. Ya tidak ke laut lah. Tidak ke laut. Menerima yang dari laut. Artinya nanti ada bagian processing ikan. Belum processing, penyimpanan ikan di cold storage. Dan setelah itu baru processing. Ada membuat tadi itu contoh terasi. Jangan dianggap sepele terasi itu. Terasi itu menjadi kita tidak makan karena kita tidak tahu membuatnya. Sekarang saya kalau suruh makan terasi belum mau. Mengapa? Tidak tahu membuatnya. Padahal waktu kecil saya suka terasi. Mengapa? Mbah Syekh itu ahli membuat terasi. Baik terasi ikan maupun terasi udang. Kalau ini nanti kita akan proses yang sebaik-baik. Kemudian ikan asin. Kalau ikan asin dulu kan dipilih yang jelek-jelek baru diasin gitu kan. Ini kita pilih yang baik-baik, maka ikannya bukan ikan asin. Ikan sebut kakap merah bergaram. Jadi jangan didulukan ikan asinnya. Kata Pak Sabit terkesan kalau makan ikan asin itu levelnya turun gitu. Nah nanti kalau makan ikan kakap merah bergaram itu setara saja bagus. Seperti halnya waktu Syekh ke Cina itu diajak oleh juru mutawifnya itu, nanti kita makan bebek air asin. Syekh tidak habis pikir, air asin apa enak ya? Bebek biasanya nggak hidup di air asin. Tapi ini mengajak makan daging bebek air asin. Ternyata itu bebeknya bebek biasa, masaknya biasa, dikasih garam yang agak lebih gitu. Itu bebek air masin gitu. Nah ini nanti juga begitu, ada pengalengan ikan kaleng. Sekarang kalau kita mengirim ikan tuna kan hanya ikan yang dipotong-potong saja. Nanti dikirim dengan kaleng-kalengnya. Bahkan kita buat yang ukuran 5 kilo untuk keluarga yang besar. Untuk 1 kilo, untuk 2 kilo dan sebagainya. Nah itu bisa dikerjakan oleh anak-anak kita yang sudah berketerampilan tinggi melalui pendidikan. Ini semuanya harus ditempuh. Dan jika kita menempuh seperti itu, kita mempunyai faedah yang sangat besar. Saudara-saudara, tadi ada diskusi pagi-pagi, kesejahteraan kita sudah di depan. Saya ingatkan, kesejahteraan kalau di depan, itu semua orang, tidak hanya kita. Artinya yang belum sejahtera. Masih di depan, kesejahteraan masih di depan, kita koreksi. Itu bahasa harus diluruskan. Kesejahteraan kita sudah di tangan namun belum merata. Kalau kesejahteraan kita di depan, kita ini miskin. Saya ingin tahu bahwa kita ini tidak miskin. Nah tunggu tanggal 11. Yakni 1 Muharram. Kita umumkan bahwa kita tidak miskin. Walaupun pernah dituduh orang nggak punya apa-apa. Gitu. Tanggal 11, ikuti semua. Walaupun tidak dapat bagian hadir di Masjid Rahmatan, ikuti semua. Akan ada pengumuman untuk saudara-saudara bahwa kita ini tidak miskin. Sejahtera sudah di tangan walaupun belum merata. Nah pemerataannya inilah yang akan kita kejar lagi, terus dikejar. Pemerataannya.
itu melalui blue economy tadi. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau sudah masuk ke blue economy itu banyak sekali yang kita harus siapkan. Kapal yang bisa, safina yang bisa membawa askol min baladin ila baladin, membawa kargo, isi apa saja dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga harus disiapkan. Kemudian kapal-kapal yang berbentuk tongkang besar yang bisa membawa apa saja, mau itu batu, mau itu batu bara, mau itu kayu, kita juga harus punya. Dan alhamdulillah kita punya tempat untuk bersandar itu. Kita sudah keliling kemana-mana, ke Banten. Banten kita suruh cari pinggir laut, gak dapat-dapat, padahal katanya ahli laut. Gak cari Jawa Timur, juga belum dapat. Ada saya punya kawan daerah Ngimbo namanya di Kecamatan Ujung Pangka sana. Coba datang ke sana, juga tidak dapat. Kita ke daerah masih Kecamatan Panceng, Peruk, sudah padat orang, nggak bisa juga. Sampai kepada Indramayu sini, dapatnya di Eretan Kulon. Tempatnya subhanallah, untuk blue economy tiada duanya. Mengapa? Karena baru punya satu itu. Mudah-mudahan duanya nanti terus merembet kemana-mana. Saudara-saudara sekalian, ini semua berkat kegigihan kita bersama. Kita gigih, saudara-saudara gigih, yang di ma'had gigih, yang menjalankan gigih. Sekalipun kadang-kadang syekh itu orangnya suka nyenggrong itu apa? Ini kurang bagus. Nah ini maklum sajalah, kalau tidak ada yang nyenggrong begitu, kadang-kadang tidurnya terlalu lelap. Ini tugas syekh. Yang tidak bisa nyenggrong jangan jadi syekh gitu. Nanti gak jalan. Nah, saudara-saudara, itu perjalanan selama ini dan kita patut syukuri dan wajib mensyukurinya. Kemudian masa depan Indramayu ini akan dibagi dua. Kemungkinan tahun 24. Indramayu Timur, yaitu yang sekarang jadi Indramayu itu, Indramayu Barat, yang sekarang masih belum diresmikan. Bahkan Intim Indramayu Timur, Inbar Indramayu Barat. Kelebihan Indramayu Timur itu tidak punya pelabuhan ikan atau pelabuhan kapal. Tidak punya, itu kelebihannya. Jadi kalau ada kapal besar mau mendaratkan sesuatu, itu nunggu. Kalau rob baru jalan. Jadi sampai di pinggir, ya geletak. Karena apa? Karena air kering. Nunggu rob lagi baru jalan lagi. Itu pun belum tentu bisa jalan kalau kapalnya besar. Nah itu kelebihan Indramayu. Yang nanti jadi Indramayu Timur itu. Indramayu Barat juga belum punya. Belum punya. Kemudian kita akan punya dan sudah punya. Tinggal memproses, memperlebar dan sebagainya. Maknanya kita akan memiliki fasilitas laut yang mumpuni. Kemudian pembuatan kapal tradisional di mana-mana, masih di pinggir-pinggir sungai, di mana gitu. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kita ajak ke pinggir laut. Jadi kemungkinan nanti galangan kita itu bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan nelayan yang untuk memperbaiki perahu setiap setahun atau 2 tahun sekali. Kita siapkan di situ. Kita luaskan lagi nanti. Nah apa? Di Indramayu untuk mendapatkan pembelahan kayu yang bagus harus ke Jakarta. Orang-orang Eretan ke Jakarta atau ke Cirebon.
Mau docking untuk memperbaiki harus ke Brebes atau Tegal. Ini menyulitkan. Nanti kalau sudah ada Samudra Biru baru Indramayu Samudra Baru Indramayu baru nanti semua bisa memanfaatkan. Kemudian cold storage. Tadi malam saya baru berdiskusi dengan salah seorang penyedia cold storage. Ada 100, ada 200, ada 300. Tapi kemudian tadi menjelang zuhur itu dipikir lagi, kalau kita sudah punya ikan, punya perahu 100 saja, itu tidak cukup cold storage 300. Maka kita sudah beranjak kepada 1000 ton. Cold storage yang bisa memuat 1000 ton. Kita siapkan awal-awal. Mungkin nanti sebelum kita yang mengisi, kawan-kawan nelayan yang lain bisa mengisi di situ. Entah itu menyewa, entah itu menjual ikannya, lantas kita masukkan ke situ. Jadi lebih baik menyiapkan yang 1000. Seperti halnya kita membuat masjid dulu. Kenapa tidak kecil-kecil? Gak bagus, gede saja. Siapa yang ngisi? Tahu-tahu COVID yang memberi ilham, memberi dorongan. Masjid besar ini ternyata masih kurang dengan COVID ini. Nah, ini nanti juga begitu. Tinggal nanya nanti, berapa itu kalau 1000? Di 1000 itu bisa muat 100. Tapi kalau kita siapkan 100 gak bisa muat 1000. Itu keuntungannya kalau punya 1000. Harganya bagaimana? Ya pasti beda. 100 dan 200 sudah beda. 200 ke 300 beda. Nah mungkin bedanya gak banyak. Karena apa? Ya tinggal nambah sedikit saja gitu. Ya. Ke 1000. Jadi dicari selain yang biasa memasang, cari lagi, bisa memasang yang lain, kita padukan berapa harganya. Kalau kita bisa buat sendiri, kita buat sendiri. Saudara-saudara, ini persiapan kita ke depan. Yang dimulai hari ini. Supaya saudara tidak ragu, boleh tengok. Tidak usah masuk gate lagi sana. Gate paling Pak Jibril saja. Boleh nengok. Nanti ditanya, mana bukti vaksin 2 kali, tinggal nunjukkan saja ini. Kalau belum itu pasti ditolak oleh yang jaga di sana. Syaratnya mudah, vaksin 2 kali. Jadi kalau yang masih ragu-ragu vaksin, ya itu enggak boleh masuk sana. Bahwa yang enggak. Nah saudara-saudara, ini perbincangan hari ini. Ternyata idza faragta fansob. Kalau selesai satu, harus gerak satu lagi. Itu bagaimana itu? Pustir selesai. Karena apa? Sudah running, sudah berjalan. Itu namanya selesai. Artinya selesai dalam pengerjaan. Pindah ke Pantura, kita mulai lagi. Jadi jangan pernah berhenti. Sebab apa? Lokomotif itu kalau sudah berhenti, nariknya berat lagi itu. Seperti kita yang berhenti olahraga. Olahraga lagi sakit lagi badan itu. Maka jangan pernah berhenti olahraga. Pagi-pagi jalan kaki. Ya minimal 13.000 langkah. Enggak banyak 13.000 langkah itu. Ya. Paling muter-muter 2 jam gitulah 13.000 itu. Nah, ini juga begitu. Gerakan ekonomi juga begitu. Gerakan membangun juga begitu. Berhenti saja malas. Ada uang juga malas karena berhenti. Maka jangan pernah berhenti, gerak terus, ada dana. Gerak, tidak ada dana, harus ada dana. Itu. Jadi gampang itu. Konsep membangun itu sangat gampang. Jalan terus, ada dana, enggak ada dana, jalan terus. Bila tidak ada dana, harus ada dana. Gampang itu kan? Ya itulah cerita sedikit.
Dan tunggu tanggal mainnya. Jangan pernah kesejahteraan masih di depan, jangan. Kesejahteraan sudah di tangan, tinggal meratakan. Kita sejahtera, tinggal meratakan. Pemerataan kesejahteraan. Tunggu tanggal 11. Akan diumumkan sesuatu. Saudara-saudara yang pernah ragu, tidak ragu. Andai kata ragu juga, kul mutu bi ghaidikum. Mutu bi ghaidikum. Kalau masih ragu. Ini saja dulu dan kita sampaikan tiang panjang. Di sini bahasanya tiang panjang karena adanya di darat. Kalau di sana turap. Karena nurap laut. Ya itu juga bahannya. Saudara, pada tanggal pekan yang lalu, Ahad 1 Agustus, kita punya masukan daripada yang panjang itu 804,5 yang panjang. Yang harganya 6 meter, 436 juta. 6 M, 436 juta. Kemudian 1 pekan sampai hari ini, tanggal 18 Agustus, dari 804 menjadi 1000,75. Dana yang terkumpul semuanya 8M,6 juta. Kemudian penambahan untuk pekan ini agak sedikit naik, yaitu 196,25 meter. Saudara-saudara, pendapatan yang ada itu sudah disimpan dalam bentuk deposito, ada 5M, dan saldo buku 3M lebih 7 juta. Semuanya terkawal dengan baik. Mudah-mudahan kalau ini terus bergerak dengan cermat, yang di sini jalan, yang di Pantura selesai. Hitung-hitungannya panjangan yang di sini. Dari sini ada kilometernya. Kalau di Pantura 100 meter. Untuk tahap pertama. Banyak peran, paling banyak itu sudah. Sampai 300-an meter. Karena letaknya di tengah laut menjadi seru kedengarannya dan kelihatannya. Mancang tiang pancang atau turap di tengah laut. Jadi saudara-saudara, alhamdulillah bergerak terus dan bertambah terus. Dan dalam tempo yang dijanjikan sudah bisa selesai. Sekarang tinggal sedikit kita temui kawan-kawan yang ada di